Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Prasetyo, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen, dengan kode kelas MA24 BA01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah peristiwa tentang beberapa perusahaan besar yang bangkrut di era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Peristiwa tersebut memberikan analisis mendalam mengenai kebangkrutan beberapa perusahaan besar di Indonesia, termasuk PT Sritex, Sanken, Yamaha, dan PT Gunung Raja Paksi atau GNI di era kepemimpinan Prabowo Subianto. Tanggapan saya terkait aspek-aspek yang penting dibahas dalam berita tersebut. Saya menanggapi dampak secara umum dan menanggapi tentang peristiwa dari segi pemerintah dan dari segi pekerja. Yang pertama ada pemeriksaan konteks ekonomi dan kebijakan, di mana tantangan ekonomi global dengan tepat menyebutkan bahwa ketidakstabilan ekonomi telah mempengaruhi industri Indonesia. Fluktuasi harga komoditas dan persaingan dari negara lain dengan biaya produksi lebih rendah menjadi tantangan signifikan. Ini menunjukkan perlunya strategi industri yang lebih adaptif. Kedua, kebijakan dalam negeri mengenai kebijakan perdagangan dan regulasi yang kompleks menjadi penting. Naskah tersebut mencantumkan bahwa birokrasi yang rumit dapat menghalangi pertumbuhan industri, sehingga dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang lebih ramah industri sangatlah krusial. Berikutnya saya menganalisis kebangkrutan dari perusahaan-perusahaan besar tersebut. Yang pertama itu ada perusahaan Sritex atau Sri Rejeki Isman Tbk. Perusahaan ini menjadi cerminan dari bagaimana ketidakmampuan mengelola utang yang besar, yaitu sekitar 25 triliun, dapat berujung pada kehancuran Sritex sendiri sebagai salah satu perusahaan tekstil terbesar. Tidak hanya terpengaruh oleh masalah internal seperti kurangnya inovasi dan pengelolaan yang buruk, tetapi juga persaingan global yang agresif. Kebangkrutan Sritex sendiri menunjukkan bahwa dalam industri yang sangat kompetitif, perusahaan harus selalu siap beradaptasi dan berinovasi untuk tetap relevan. Kebangkrutan ini juga menyoroti perlunya regulasi yang lebih baik untuk mendukung sektor industri lokal agar tetap kompetitif di pasar global. Yang kedua ada Sanken. Kebangkrutan Sanken di sektor elektronik menggarisbawahi masalah serius di industri yang dihadapi oleh perusahaan lokal. Tingkat persaingan yang sangat ketat dan kehadiran merek global dengan inovasi yang lebih baik menjadi tantangan signifikan bagi Sanken. Keterbatasan dalam inovasi produk dan pengembangan teknologi menjadi dua faktor utama yang berkontribusi pada kebangkrutan, menunjukkan bahwa kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan pasar adalah kunci keberlangsungan perusahaan di era modern. Kebangkrutan Sanken mencerminkan pentingnya bagi produsen lokal untuk meningkatkan fondasi inovasi mereka dan mempertahankan daya saing.
Yang ketiga, ada perusahaan Yamaha Musik Manufaktur Indonesia. Kebangkrutan Yamaha Musik Manufacturing Indonesia menandakan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional dalam menghadapi perubahan pasar dan keputusan strategis. Walaupun penyebab kebangkrutan lebih terkait dengan arah strategis global perusahaan daripada masalah finansial yang mendasar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar tidak kebal terhadap kondisi ekonomi dan keputusan ekonomi bisnis yang tidak menguntungkan. Kebangkrutan ini menjadi pelajaran bahwa perusahaan harus selalu memperhatikan dinamika pasar lokal dan pasar global, serta konsekuensi dari keputusan yang diambil di tingkat pusat. Yang keempat, ada PT Gunung Raja Paksi atau GNI. Kebangkrutan GNI menunjukkan bahwa insiden operasional yang tragis dapat berdampak signifikan pada kesehatan finansial perusahaan. Hanya analisis ini penting untuk membuat pembeda antara insiden yang memicu masalah keuangan dan status kebangkrutan. GNI juga mengingatkan kita tentang pentingnya rencana manajemen risiko dan respon yang cepat terhadap masalah operasional untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Kebangkrutan GNI perlu menjadi perhatian untuk memperbaiki sistem audit dan pengawasan dalam perusahaan agar tetap berfungsi dengan baik. Dari peristiwa kebangkrutan perusahaan besar tersebut juga memberikan dampak sosial dan ekonomi, di antaranya PHK massal. Naskah ini secara jelas menekankan dampak negatif dari PHK massal yang dihasilkan dari kebangkrutan, termasuk hilangnya pekerjaan dan dampaknya terhadap komunitas lokal. Ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana kebangkrutan perusahaan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Ketidakpastian ekonomi juga menjadi penurunan daya beli masyarakat, peningkatan pengangguran, dan potensi konflik sosial adalah informasi penting yang harus diperhatikan untuk pemerintah dan pemangku kepentingan. Saran untuk mitigasi dampak negatif, di mana saya menyarankan agar pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mendukung industri, termasuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan insentif yang menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi dampak ekonomi dari kebangkrutan. Intervensi proaktif untuk membantu pekerja yang terkena dampak juga disebutkan. Menyediakan program kepelatihan dan bantuan pencarian kerja adalah langkah penting untuk mengurangi efek negatif pada tenaga kerja. Berikutnya saya juga memberikan tanggapan dari peristiwa tersebut dalam bentuk atau dari segi pemerintah, di mana pemerintah seharusnya melakukan intervensi kebijakan ekonomi. Pemerintah juga perlu mengevaluasi dan mengadaptasi kebijakan ekonomi yang ada untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif. Hal ini termasuk penyederhanaan regulasi, penghapusan birokrasi yang rumit, serta peningkatan kebijakan proteksionis yang cukup untuk melindungi industri lokal dari persaingan global yang tidak sehat.
Kebijakan perdagangan yang mendukung industri lokal dapat membantu meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan ini. Dukungan untuk inovasi dan R&D. Pemerintah harus memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan inovasi dan pengembangan produk. Hal ini bisa melalui penyediaan dana riset, pelatihan, dan program yang mendorong teknologi baru. Kebangkitan sektor industri ini sangat bergantung pada kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan dinamika pasar dan meningkatkan kualitas produk. Pembiayaan atau subsidi penelitian dan pengembangan dapat membantu perusahaan lokal untuk bersaing lebih baik di pasar. Selanjutnya, pemerintah juga harus mengadakan pelatihan dan penyerapan tenaga kerja dengan meningkatnya angka pengangguran akibat kebangkrutan perusahaan-perusahaan tersebut. Pemerintah perlu mengambil langkah ini untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi pekerja yang terkena dampak. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan dapat membantu pekerja beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja yang baru dan meningkatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan baru. Selain itu, pemerintah juga harus menyelesaikan persoalan utang. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengimplementasikan skema penyelesaian utang bagi perusahaan yang mengalami kesulitan finansial. Hal ini termasuk memberikan ruang bagi perusahaan untuk merestrukturasi utang mereka tanpa harus masuk ke dalam proses kebangkrutan yang merugikan banyak pihak. Pengaturan ulang utang dapat membantu perusahaan untuk kembali berfungsi dan melindungi pekerjaan. Mitigasi dampak sosial lebih jauh lagi, pemerintah harus siap untuk menghadapi dampak sosial dari kebangkrutan seperti peningkatan angka kriminalitas dan ketidakpuasan sosial akibat meningkatnya pengangguran. Program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang lebih baik dan berkolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta bisa berperan besar dalam mitigasi dampak sosial ini. Yang keenam, pemerintah juga harus melakukan pengawasan dan regulasi yang lebih ketat. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan, khususnya terkait manajemen utang dan risiko operasional. Dengan pengawasan yang lebih baik, diharapkan dapat mencegah kebangkrutan yang disebabkan oleh kesalahan manajerial. Regulasi yang ketat dan transparan tentang laporan keuangan perusahaan juga dapat membantu dalam mendeteksi masalah sebelum mereka berkembang menjadi kebangkrutan. Tanggapan tentang kebangkrutan dari segi pekerja juga sangat penting, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kesejahteraan dan keamanan pekerjaan. Berikut adalah beberapa perspektif yang dapat diambil dari sudut pandang pekerja. Yang pertama, kehilangan pekerjaan. Salah satu dampak paling langsung dari kebangkrutan adalah kehilangan pekerjaan. Ribuan pekerja dapat di PHK seperti yang terjadi pada Sritex dan Sanken, yang berdampak pada stabilitas keuangan dan psikologis mereka. Pekerja seringkali merasa cemas tentang masa depan mereka, terutama jika mereka adalah pencari nafkah utama dalam keluarga mereka. Yang kedua, ketidakpastian ekonomi. Kebangkrutan perusahaan menciptakan ketidakpastian yang lebih luas di pasar kerja.
Pekerja mungkin merasa khawatir tidak hanya tentang kehilangan pekerjaan mereka sendiri, tetapi juga tentang peluang kerja yang terbatas di industri lain. Ini dapat menyebabkan penurunan semangat kerja dan produktivitas di antara pihak yang masih bekerja. 3. Dampak jangka panjang pada karir. Kebangkrutan dapat mempengaruhi jalur karir pekerja dalam jangka panjang. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan mungkin harus menerima posisi yang lebih rendah atau dengan gaji yang lebih rendah karena kompetisi yang lebih ketat. Ini juga dapat menyulitkan mereka untuk kembali bekerja di sektor yang sama, terutama juga skill mereka tidak lagi relevan. Yang keempat, kesehatan mental dan emosional. Kebangkrutan perusahaan dan PHK massal dapat menyebabkan stres mental yang besar bagi pekerja. Rasa kehilangan, ketidakpastian, dan tekanan untuk menemukan pekerjaan baru dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, seperti depresi atau kecemasan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan akses ke layanan dukungan psikologis bagi pekerja yang terdampak. Yang kelima, tuntunan hak pekerja. Pekerja seringkali menghadapi ketidakpastian terkait hak-hak mereka. Perusahaan bangkrut. 2. Aspek penting adalah pembayaran pesangon dan hak-hak lainnya. Pekerja mungkin merasa terjebak dalam proses hukum yang rumit untuk mendapatkan hak-hak mereka, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik sosial. Yang keenam, kesiapan untuk beradaptasi. Ketika menghadapi kebangkrutan, pekerja mungkin perlu mengejar pendidikan atau pelatihan tambahan untuk meningkatkan keterampilan mereka agar dapat bersaing di pasar kerja yang berubah. Ada kebutuhan yang mendesak bagi pekerja untuk bersikap proaktif dalam mengembangkan keterampilan baru dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar, terutama dalam konteks perubahan teknologi dan obsesi dengan inovasi. 7. Harapan untuk dukungan dari pemerintah. Pekerja berharap pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk mendukung mereka melalui kebijakan yang melindungi hak-hak pekerja, penyediaan program pelatihan kerja, serta yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Mereka berharap untuk melihat tanggapan yang cepat dan efektif dari pemerintah guna mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebangkrutan. Dalam menganalisis kasus kebangkrutan perusahaan-perusahaan besar seperti Sritek, Sanken, dan Yamaha, juga GNI, terdapat beberapa kritik yang ingin saya sampaikan terkait dengan aspek manajemen, kebijakan pemerintah, dan dinamika pasar. Di antaranya, 1. Manajemen internal yang buruk. Banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan menunjukkan adanya masalah dalam manajemen internal, termasuk keuangan dan inovasi. Kebangkitan utang yang terlalu besar seperti yang terjadi pada Sritex menandakan bahwa perusahaan tidak mengelola keuangan dengan baik. Ini menjadi kritik terhadap tidak efektifnya strategi manajemen risiko dan pengawasan internal yang seharusnya mencegah perusahaan terjerat dalam masalah finansial yang parah. Yang kedua, kurangnya inovasi dan adaptasi. Sanken misalnya gagal berinovasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi dan perubahan preferensi konsumen di industri elektronik. Kritik ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan perlu lebih responsif terhadap dinamika pasar dan teknologi agar tetap bersaing.
Mengabaikan aspek inovasi dapat berujung pada kehilangan daya saing dan akhirnya mengarah pada kebangkrutan. Yang ketiga, kebijakan ekonomi yang tidak mendukung. Dari sudut pandang kebijakan pemerintah, terdapat kritik terhadap regulasi dan kebijakan ekonomi yang tidak cukup mendukung industri lokal. Regulasi yang kompleks dan prosedur birokrasi yang berbelit-belit seringkali membuat perusahaan kesulitan dalam beroperasi dengan efisien. Pemerintah perlu mengambil tindakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan industri dalam negeri, termasuk di dalamnya memberi insentif untuk inovasi dan investasi. Yang keempat, respon yang lambat terhadap krisis ekonomi global dan dampak pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya ketahanan perusahaan. Namun, banyak perusahaan yang tidak cukup siap dalam menghadapi situasi krisis. Kurangnya strategi manajemen krisis yang efektif dapat menjadi kritik utama dalam pendekatan operasional mereka. Perlu adanya pelatihan dan persiapan yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Yang kelima, kurangnya perlindungan bagi pekerja. Kebangkrutan perusahaan seringkali berdampak besar pada pekerja yang menjadi korban pertama dari keputusan finansial yang buruk. Tuntutan pemerintah dan serikat kerja untuk melindungi hak-hak pekerja dalam situasi kebangkrutan seringkali masih kurang dipenuhi. Ini menimbulkan kritik terhadap sistem perlindungan sosial yang ada, di mana perlu adanya jaminan yang lebih baik bagi karyawan yang terdampak. Yang keenam, ketidakberdayaan antara perusahaan lokal dan perusahaan global. Perusahaan lokal seperti Sanken seringkali terdesak oleh pemain global yang memiliki modal dan sumber daya lebih banyak. Kritik terhadap struktur industri yang tidak seimbang dapat dilontarkan, menandakan perlunya upaya lebih untuk melindungi dan memfasilitasi perusahaan-perusahaan lokal agar dapat bersaing sehat di pasar global. Kita telah membahas dengan mendalam mengenai kebangkrutan beberapa perusahaan besar di Indonesia seperti Sritek, Sanken, Yamaha, dan GNI, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ini. Kejadian kebangkrutan ini tidak hanya mencerminkan tentang tantangan yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan, tetapi juga menggambarkan tantangan yang lebih besar dalam konteks ekonomi global dan domestik. Kebangkrutan tidak hanya berdampak pada laporan keuangan perusahaan, namun juga mempengaruhi ribuan pekerja dan komunitas di sekitar perusahaan tersebut. PHK massal dan meningkatnya angka pengangguran adalah konsekuensi langsung yang memaksa kita untuk memikirkan tindak lanjut yang perlu diambil. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk bekerja sama menciptakan lingkungan yang mendukung keberlangsungan usaha. Inovasi dan adaptasi menjadi kunci bagi perusahaan untuk dapat bertahan di masa depan. Melalui dukungan yang tepat dan kebijakan yang strategis, kita dapat mengurangi resiko kebangkrutan dan melindungi tenaga kerja serta ekonomi secara keseluruhan. Dapat disimpulkan dari peristiwa kebangkrutan perusahaan-perusahaan besar ini secara keseluruhan,
Kebangkrutan perusahaan bukan hanya sebuah peristiwa bisnis, tetapi juga fenomena yang membawa dampak luas bagi ekonomi dan masyarakat. Pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat diperlukan untuk mitigasi dampak negatif dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi keberlangsungan industri di masa mendatang. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.